Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi biokimia mengenai protein terikat oksigen pada hemoglobin. Next. Untuk anggota kelompok yang pertama ada Hesti Wulandari, yang kedua dia Fitri Rahmani, yang ketiga Anggia Nur Rahmadia Saren, yang keempat Aulia Putri, yang kelima Cindi Pramudia, dan yang keenam Diaul Adaha. Next. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Hesti Wulandari. Kepada Kak Hesti dipersilahkan. Untuk moderator, sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya terkait dengan materi hemoglobin ini, saya akan menjelaskan. Pertama, hemoglobin adalah protein globular yang mengandung besi yang terbentuk dari 4 rantai polipeptida atau rantai asam amino yang terdiri dari 2 rantai alfa dan 2 rantai beta. Masing-masing rantai tersebut terbuat dari 141 sampai dengan 146 asam amino. Adapun struktur setiap rantai polipeptida itu 3 dimensi yang dibentuk dari 8 bergantian dengan 7 segmen non-helix. Hemoglobin memperlihatkan kinetika pengikatan komparatif, di mana suatu sifat yang memungkinkan hemoglobin mengikat oksigen dalam jumlah semaksimal mungkin pada organ respirasi dan memberikan oksigen dalam jumlah semaksimal mungkin pada partial oksigen jaringan perifer, menurut Anissa 2015. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Kak Hesti. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Dia Fitri Rahmani. Kepada Kak Dia dipersilahkan. Terima kasih moderator. Jadi mioglobin dan hemoglobin ini memiliki struktur dan fungsi yang mirip. Jadi mioglobin ini mempunyai fungsi menyimpan oksigen, sedangkan hemoglobin berfungsi untuk mengangkut oksigen. Mioglobin ini ditemukan pada sel-sel jaringan otot, sedangkan hemoglobin pada sel-sel dalam darah merah. Kemudian di sini ada gambar mioglobin dan hemoglobin. Jadi hemoglobin ini ditemukan sebagai protein yang kaya akan struktur helix alfa yang tersusun oleh 4 rantai polipeptida atau struktur tetramerik dengan 4 gugus heme di sekitar permukaan molekul. Keempat subunit pada hemoglobin ini terdiri dari 2 subunit alfa, 2 subunit beta yang berinteraksi secara non-kovalen membentuk struktur kuartener yang globular. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih penjelasan dari Kak Dia. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Anggia Nur Rahmadia Saren. Kepada Anggia dipersilahkan. Terima kasih Cindy. Jadi di sini saya akan menjelaskan slide ketiga, yaitu struktur dan sekuen asam amino dari subunit pengikat gugus heme yang menyusun mioglobin serupa dengan hemoglobin. Kedua protein ini dapat berikatan dengan oksigen karena adanya heme dengan atom Fe yang membentuk kompleks dengan struktur cincin porfirin melalui ikatan hidrogen dengan 4 atom nitrogen. Atom pusat besi pada cincin porfirin secara tegak lurus diapit oleh 2 atom nitrogen yang berasal dari rantai samping asam amino histidin. Jarak antara kedua asam amino histidin terhadap atom pusat besi itu tidak sama, di mana satu asam amino histidin membentuk ikatan kovalen dengan atom besi. Asam amino histidin kedua terletak agak jauh dari atom besi, namun asam amino inilah yang mengapit oksigen bersama-sama dengan atom besi. Ketika atom pusat besi berikatan dengan oksigen, atom besi akan terdorong masuk ke tengah-tengah cincin porfirin dan rantai samping histidin kedua akan tertarik ke arah atom besi pusat. Karena pergerakan rantai samping histidin kedua ini, helix alfa di mana asam amino histidin ini berada mengalami perubahan konfirmasi karena posisinya berseberangan dengan helix-helix lain yang berinteraksi secara langsung dengan cincin porfirin. Cincin porfirin bersifat hidrofobik, sehingga untuk menjadi stabil, struktur ini harus terlindung di suatu daerah pada molekul mioglobin atau hemoglobin yang bersifat hidrofobik. Saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih penjelasan dari Anggia. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Aulia Putri. Kepada Aulia, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini akan menjelaskan slide 4 mengenai konfigurasi subunit pada mioglobin dan hemoglobin yang serupa tetapi berbeda berimplikasi pada karakteristik pengikatan oksigen kedua protein. Pada mioglobin, oksigen terikat secara lebih permanen, sedangkan pada hemoglobin, oksigen terikat hanya sementara. Hemoglobin dengan cepat ketika tekanan oksigen rendah, kemampuan pengikatan oksigen secara kooperatif oleh hemoglobin ini dimungkinkan oleh struktur kuarternernya yang mampu mengalami perubahan konformasi ketika terjadi pengikatan oksigen. Kemudian hubungan antara tekanan oksigen dan pengikatan oksigen oleh hemoglobin menjadi dasar dalam proses pernapasan dan pemanfaatan oksigen. Pada saat kita menghirup udara, sel-sel alveolus saluran pernapasan menjadi kaya akan oksigen dan hemoglobin akan dengan mudah mengikatnya menjadi oksihemoglobin. Kemudian ketika hemoglobin dalam sirkulasi darah mencapai sel-sel jaringan yang miskin akan oksigen, maka hemoglobin akan dengan mudah melepaskan oksigen menjadi deoksihemoglobin. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih penjelasan dari Aulia. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, Cindy Pramudia. Jadi, oksigen digunakan oleh sel untuk keperluan metabolisme. Salah satunya karbon dioksida. Setelah oksigen dilepaskan oleh hemoglobin, posisi oksigen kemudian akan digantikan oleh 2,3 bifosfogliserat untuk menstabilkan hemoglobin dalam darah. Posisi oksigen dapat juga digantikan oleh karbon dioksida. Hemoglobin diangkut menuju sel-sel alveolus. Jika sel darah mencapai sel-sel alveolus yang konsentrasi 2,3 bpg dan karbon dioksidanya rendah, 2,3 bpg atau karbon dioksida akan dilepaskan oleh hemoglobin menjadi deoksihemoglobin. Pada sel alveolus yang kaya akan oksigen, hemoglobin kemudian dapat mengikat oksigen kembali. Siklus pengikatan dan pelepasan oksigen atau karbon dioksida yang difasilitasi oleh 2,3 bpg ini terjadi secara kontinu. Sekian penjelasan dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Diaul Adha. Kepada Diaul dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan slide 6, yaitu ketika kita berada di tempat yang tinggi di mana kadar dan tekanan oksigen di udara rendah, maka kemampuan mengikat oksigen oleh hemoglobin juga akan turun. Hal ini banyak dialami oleh para pendaki gunung. Pada saat mendaki, kadar dan tekanan oksigen di udara semakin menurun. Akibatnya, sel darah yang membawa karbon dioksida dan 2,3 bpg dari sel-sel organ akan menemukan sel alveolus dalam keadaan makin miskin oksigen. Untuk menjaga kestabilan deoksihemoglobin, 2,3 bpg tidak dilepaskan oleh gugus heme pada darah sehingga konsentrasi 2,3 bpg akan meningkat dari keadaan normal 3 sampai 5 mili. Kenaikan konsentrasi 2,3 bpg menyebabkan pergeseran kurva pengikatan oksigen oleh hemoglobin menuju kondisi afinitas rendah. Rendahnya afinitas hemoglobin terhadap oksigen menyebabkan hemoglobin melepaskan oksigen terlalu dini ketika masih berada di sekitar sel-sel alveolus, sehingga tidak tersedia cukup oksigen untuk diangkut ke sel-sel jaringan. Kondisi ini menyebabkan fungsi dan kerja sel-sel di jaringan yang membutuhkan oksigen untuk reaksi oksidasi dan metabolisme menjadi terganggu. Inilah penyebab pendaki gunung sering merasakan pusing, mengantuk, dan cepat kelelahan ketika sudah mencapai tingkat ketinggian tertentu. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih penjelasan dari Diaul Adha. Mungkin hanya itu yang dapat disampaikan oleh kelompok 1 mengenai materi protein terikat oksigen pada hemoglobin. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.